Sendiri. Wajah masih. Yo, what's up guys? Selamat datang di channel YouTube kita, Single Rider. Balik lagi sama gue di sini Jet Junior, ada Jejen, ada Anggit. Jadi hari ini kita membahas tentang motor, sesuatu yang keren. Tadi udah ada di opening, lu pasti tahu lah itu motor apa. terkenal cuy dari zaman SD itu. Gue sih dari zaman SD sih udah tahu ya motor itu, bahkan gue pengen banget. Cuman ya gue tahu diri aja SD mana mungkin pakai begituan cuy. Ya pasti lu udah tahu tuh motor adalah CBR Peceng. CBR 1000. Atau dalam bahasa harfiahnya itu adalah CBR 1000 RR. Nah, CBR ini kan emang lu udah tau lah, dia adalah generasi atau tipe Honda yang paling tinggi atau tipe Honda yang mode sport ya. Terus dia 1000 itu adalah menunjukkan cc-nya. Cc-nya dia 1000, bermesin inline 4 silinder. Gila. Betul, CBR nggak sih kepanjangannya apa? Gua taunya si S1. Ini CBR. Enggak, CBR itu jadi ada kepanjangannya. Jadi kepanjangan itu adalah City Bike Racing. Nah makanya singkat aja sih. Jadi intinya motor ini tuh sebenarnya super bike, tapi dia bisa dipakai untuk harian juga. Makanya dari filosofi namanya itu namanya CBR, City Bike Racing. City bike tapi bisa racing. Nah, Balapan tapi di kota. Alias balapan jalanan. ya. Itu artinya ya. Alias Monasco. Anjay. Balik lagi CBR 1000 RR. RR Real Racing, gila tuh. Udah di depan CBR ada R-nya, belakang R-nya Real 2. racing atau racing replika sih? Ya gua enggak tahu. Saya ingat gue sih racing Ya, replika ya, Nanti itu, ntar itu. komen coba. Apa Gua- racing-racingnya? Ya, Itu yang tahu boleh komen di bawah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman untuk mendukung mendukung channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau ada gimana-gimana di video ini atau yang selanjutnya. Oke, berarti sekarang kita lanjut lagi. Esensinya adalah Nggak, sebelum itu kita mau berterima kasih kepada bos kita yang tercinta oh yang iya udah benar, makasih banyak minjemin Pak Sultan kita Emang Tempe. CBR 1000-nya. Luar Nih, biasa. mukanya nih. Ntar. Mukanya ini. Ini Ada Instagramnya. Instagram di bawah. Kalau mau nomor HP-nya lu kontak gue di DM ntar gue kasih. Oke, masuk ke inti acara kali ya. Sebenarnya di sini gue mau ngebahas tentang CBR 1000 RR tahun 2012 2013 gitu gue lupa. Nah, yang mau gue bahas di sini bukan review, gue nggak mau ngebahas juga tentang spesifikasi dia, tapi di sini gue mau ngebahas kenapa lo harus beli dan kenapa lo nggak harus beli CBR 1000. Udah terlalu ada ranahnya lah yang review full gitu. Ya. Oke, di sini kita bikin 3 alasan. Kenapa Iya. lo harus milih, kenapa lo nggak milih. Betul. Nanti nggak apa-apa, kita berpendapat aja. Oke, jadi dari gua ya berarti. Iya. Kita dari lu dulu atau dari lu dulu Git? Lu dulu dah. Gua dulu ya. Gua terakhir aja. Oke, 3 alasan kenapa harus milih motor CBR 1000. Pertama, motornya ringkas. Ringkas tuh gimana Jan maksudnya? Gampang udah, bermodal motor, bodi, jok, mesin, suspensi, kaki-kaki. Motor 1000 cc udah lu tinggal bawa. Jadi nggak terlalu banyak yang harus lu setting. Udah lu tinggal bawa, nggak repot. Karena kan kalau misalnya kayak motor-motor yang banyak udah settingnya, yang motor zaman now lah, udah banyak elektronik itu kan lo harus ada yang setting dulu segala macem lah, traction control atau segala macem kayak gitu. Mainannya banyak gitu. Yoi, lu udah kayak main PS main di situ. Nah terus habis itu fun to ride. Pantura ya. Oke. Jadi berdasarkan si Honda itu, dari namanya CBR City Bike Racing, dibuat sedemikian rupa, itu motor enak, ringan tapi tetap power 1000 cc. Cuma pernah lu jilat ya? Enak.
enak sih. Ya gitu. Asum rasanya. Ya gitu deh. Abis kan juga kan ya begitu, ngebayang-bayangin aja apa rasanya ini. Terus lanjut. Terus yang ketiga, gengsi. Biasa aja. Ya nggak tahu sih ya, gue sih kalau dulu ini motor udah terkenal dari zaman gue kecil. Ya lu bayangin dari zaman gue SD, gue tahun 96 SD gue udah tahu nih motor ini dan itu ganteng. Ya lu nih model yang kayak gini nih, yang tahun berapa ini ya? Gue lupa, 2000 berapa ini? Yang lampunya masih sipit ini. 13, 14. Itu motor idola dari zaman nggak tahu 13, 12, gua di bawah. Waktu dia masih bodinya gede banget gitu. Masih bodi yang zaman gede banget motornya. Oke, terus apa lagi? Udah, menurut lu dari situ udah. Yang udah, kalau yang itu kan 3 hal cuman. Itu kan menurut lu ya dari plus-plusnya doang kan. Ya. Ya, gua ngebahas plusnya dulu lah, baru kita ntar ngebahas minus-minusnya. Oke, plusnya. Kalau menurut gue sih ada 3 hal yang harus lu perhatiin, karena 3 hal ini lu harus beli CBR 1000 RR. Itu pun kalau lu punya duit. Yang pertama, CBR 1000 RR dengan mesinnya yang 1000 cc 4 silinder menghasilkan tenaga yang sekian. Nanti gue kasih sekitar ada berapa, gue lupa. Sekitar 100 something lah, gue lupa. Dia itu tidak mengintimidasi. Nah, tidak mengintimidasi ini tuh maksudnya kalau lu pakai motor, tapi motor itu bukannya lu kendaliin tapi malah ngendaliin lu, itu artinya motor yang mengintimidasi. Sementara CBR 1000 ini adalah CBR yang sangat mudah untuk dikendalikan. Artinya motornya sangat tidak mengintimidasi. Ini lebih dikendalin motor atau lebih dikendalin cewek? Bucin. Ya, bisa. Jangan Yang sampai kedua. dikasih cewek, Pak. Oke, yang kedua bos. Yang kedua, brandnya aja udah Honda cuy. Honda itu terkenal dengan tagline-nya irit bahan bakar. Ayo men. Itu gue setuju. Buat Honda otomatis nih. 1000 cc tapi irit. Honda doang. Jadi CBR 1000 ini masih tergolong irit banget gitu. Banget ya. Cocok lah ya buat harian ya. Cocok buat harian. Moge Irit harian ya. cocok ya. Moge harian. Moge harian atau moge orang yang lagi kepepet duitnya. Iya. Lu nggak mampu kan beli bensin, Tapi beli nggak mampu. CBR 1000 anjing. Tapi nggak mampu beli motornya, cu. Oke, ketiga. Yang terakhir itu motornya simple. Kayak tadi Jejen udah pernah bilang kalau ini motor tuh nggak banyak pretelan-pretelannya, nggak banyak yang dimain-mainin. Oke, gue setuju dengan ini karena di sini gue bisa bilang simple karena lu tinggal lu keluar rumah, lu bawa kunci motor, lu nyalain motornya, lu starter, lu jalan. Tanpa lu perlu mikirin, Simple ya. Simple ya. oh ini udah mau hujan, berarti gue harus masukin ke mode rain, ya enggak? Atau misalnya, oh gue mau ke Cikidang, oh berarti gue harus setting. Cikidang di mana tuh Cikidang? Lu cari nanti di Google Maps Cikidang. Misalnya lu keluar rumah, lu mau ke Cikidang, lu harus setting suspensi lagi. Sementara motor ini tuh nggak perlu, lu tinggal nyalain, starter, jalan. Oke, Paling aman kalau itu ya. nih, gue tahu sih dia soalnya belum mempersiapkan skripnya soalnya dia. Apa-apa. Dari tiga Gimana, alasan gimana, dari gimana? tiga alasan kita tadi, yang menurut lu paling masuk akal yang mana? Yang paling seret, lu setuju yang mana? Yang lu kurang setuju yang mana? Kalau menurut gua dua-duanya sih gua oke ya. Oke banget. Cuma kalau menurut gua Oh iya, alasan yang sebelum dilanjutin, apa namanya? ini pembalap men, ini pembalap. Nah, Ntar ada footage-nya ntar. Anjay. Pembalap yang tak pernah balap. Ya. Terus gimana? Kenapa harus milih CBR tuh kan? CBR 1000 ya? Saya bisa cek. Pertama, gua belum punya. Iya kan? Iya, So, gitu. Kalau belum punya ya harus punya. Iya. Nggak tahu udah kapan punyanya. Ini adalah ciri-ciri orang yang visioner gitu Iya, loh. betul, Dia betul. pemikirannya kalau gue pengen, gue punya. Itu jujur. Itu bagus. Tinggal mikirin gimana cara belinya. Betul. Nah, pusing lah Pak. Kalau gitu masih bisa ngutang, Ya, santai aja. Siap. Tenang aja, masih ada Sultan MRTP kok. Sekali lagi video ini kita dedikasikan terima kasih kepada Sultan MRTP yang telah memberikan segala sesuatunya demi kelancaran video ini. Tinggal lagi mau Terima bagi kasih. mau play dan Belum anjir. Masih lama Pak. 14 hari lagi. Ya, kebetulan kita bikin video ini waktu bulan puasa. Kita mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankannya dan selamat berbuka bagi yang tidak menjalankannya. Oke, lanjut. Sekarang kenapa lu jangan memilih atau nggak harus memilih CBR 1000? Ya. Dulu sekarang. Gue emang fans CBR banget, sorry. Gue harus bilang, gue fans CBR, gue fans Honda, motor gue CBR semua, bahkan rata-rata motor gue di rumah Honda. Tapi di sini gue harus bilang kalau Honda CBR 1000 RR ini punya minus atau punya kekurangan. Salah satunya yaitu mesin panas. Ya, gue setuju sih kalau yang panas sih. Mesin lu panas. ngerasain panasnya di mana? Jadi mesin panas CBR itu, terutama CBR 1000 yang model 2013 ya, itu dia panasnya di mata kaki. Jadi gue nggak ngerti mungkin arah fan dari si kipas itunya ngarahin udara panas tuh ke kaki lo, ke mata kaki lo, yang dimana mata kaki lo tuh nggak pernah ketutupan celana kan.
Dan juga rata-rata mata kaki tuh nggak pernah ketutupan sama sepatu. Jadi di situ kulit tuh terasa panas aja terus panjang jalan. Nah, iya itu gue juga setuju banget sih. Kemarin gue pakai motor itu seharian, itu bahkan gue udah pakai celana panjang, udah pakai sepatu, tetap aja mata kaki gue rasanya mateng. Sampai berhenti itu, habis itu gue rasanya pengen ngemil banget tuh kaki gue, enak banget. Panas, cuy, panas Kaki banget. ya? Iya, enak banget. Panas Ya, gitu. itu minusnya CBR 1000. Cuman di sini gue balikin lagi, dia mesinnya panas karena 1000 cc. Tidak menutup kemungkinan 1000 cc lainnya juga panas. Cuman mungkin panasnya di daerah yang berbeda. Ya, betul. Contoh ya mungkin ada mesin L-Twin, ada yang mesin V4, ada yang mesin inline 4 lainnya, dia panasnya mungkin ada yang panasnya di paha Distribusi atau panasnya beda lagi ya, gimana. cuman CBR 1000 ini yang gue tidak terlalu suka adalah dia panasnya kenapa harus ke mata kaki gue gitu. Udah tau mata kaki gue ini kan kopong gitu, kayak lutut. Kaki ada matanya. Ya. Oke, Itu yang pertama. Yang kedua, motor ini tuh nggak friendly buat harian. Nah, tadi kan gue sih bilangnya fun ride. Terus kalau lu kenapa bilang malah nggak nggak friendly? Berseberangan ini ya. Iya, Kenapa? Berseberangan. kali ini gua nggak setuju sama Jajan. Karena motor 1000 cc dipakai harian itu Gampang. Gue pengen tahu dulu. Males. Yang lu dari sisi mana nih, guys? gini gimana ya? Gua ngejelasinnya juga bingung. Jadi gini loh. Ini motor 1000 cc, tenaganya di atas 100 lebih. Terus torsinya juga di atas sekian gitu kan. Dia di atas rata-rata lah. Motor yang dengan tenaga besar. Lu pakai di jalanan Jakarta Bogor itu capek. Karena lu harus ketemu macet lagi. Yeah. Macet lagi, panas lagi kan tadi gue bilang mesinnya panas mesin, tenaga besar tapi nggak bisa tersalurkan, pegel, bongkok ya nggak, motor-motor kayak gitu dipakai boncengan, cewek lu nempel, mantap Oke, guys. yang itu sih Tapi gue pegel. setuju, men. Cuman kan di sini jangan lu bandingin ibaratnya CBR 1000 sama motor Vario gitu, cuman 150 cc lu bawa kecil gitu. Ya Iya sih. beda, men. Iya. Tapi kalau misalnya lu bandingin sama yang dulu ZX10R yang tapi yang dulu ya, bukan Iya, yang yang gede. sekarang katanya lebih nyaman. Iya sih. Terus yang apa Ducati yang lainnya, ya ini sih menurut gue lebih fun to ride untuk dalam kota. Tetep Tapi ya, aja anjir. Gue pengguna CBR 2,5 RR aja udah capek bawa motor itu harian. Gimana gue bawa CBR 1000 RR? Itu tuh udah mah bodinya gede, ya gue anggap berat. Tinggi gue itu sekitar 168 dan gue jinjit bawa tuh CBR. untung gue jangan, Ya, ya. men. Ntar lu kasih, Iya. lu lihat sendiri deh motornya kayak gimana. Oke, yang ketiga gue mau ngebahas tentang motornya itu motor tua. Kenapa motor tua? Sebenarnya kelihatannya itu motornya bagus. Lu bisa lihat sendiri modelnya nih kayak gini nih. Matanya dua, terus dia, ya matanya dua, terus apa? Segitiga. Dia modelnya kayak udah masa depan lah waktu itu, waktu 2013. Cuman yang harus lu tahu, itu mesin yang dipakai oleh CBR 1000 tahun 2013 itu adalah mesin yang sama dengan dipakai CBR 1000 zaman-zaman dahulu. Nggak banyak pengembangan sih sebenarnya sih ini intinya. CBR sampai saat itu, sampai tahun 2013 itu tidak melakukan perkembangan yang signifikan. Contohnya dia cuman ya mungkin perubahan di sisi bahan, perubahan jalur ram air, atau dia perubahan dari sisi kruk asnya segala macam itu tidak ada perubahan, atau bisa dibilang perubahannya kecil sehingga tidak menghasilkan perubahan yang signifikan pada model-model berikutnya, terutama CBR yang ini gitu. Ya, Itu motor kenapa ini gue ya. bilang motornya tua, isinya tuh tua gitu, tapi dibungkus dengan model yang muda. Anjay. Bahkan gue kalau boleh jujur juga yang model terbaru pun sebenarnya masih tergolong tua juga karena dia cuma nambahin riding mode ya. riding mode dan segala macam, tapi Yang mesin nggak begitu banyak pengembangan sih kalau menurut gua. 2018 ya? Ya, gitu. Kalau Keren tuh, sepengetahuan 2018. gua ya. Oke. Gua jujur sih gue setuju. Cuman gimana menurut lu, Jan? Kenapa Sekarang- lu nggak boleh beli CBR? Oke. Pertama gua nggak beli CBR 1000 minimate. Ini motor emang kalau misalnya lu buat pengguna moge yang baru pertama kali nyobain, ini motor 1000 cc itu gede tenaganya. Tapi kalau misalnya lu baru pertama kali nyobain motor itu kaget banget pasti sama tenaganya. Nah, itulah lu butuh yang electronic aid, misalnya power mode lah, traction control, ABS-nya segala macam kayak gitu. Di sini nggak ada dan lu bisa kagok kalau lu baru pertama kali bawa motor CBR 1000. Ya, kebetulan model yang kemarin kami cobain itu adalah model paling basic, tapi dia emang seri 20 tahun anniversary ya. Yoi. Tapi dia basic karena apa? Nggak ada ABS-nya. Terus Udah dia habisnya nggak ada sama sekali. dia nggak ada ABS, nggak ada power mode, nggak ada traction control, nggak ada launch control, dan kawan-kawannya nggak ada. Cuman dia ada satu fitur apa? Steering damper apa namanya? Oh, ada namanya HESD, Honda HESD. Electronic Steering Damper. Honda Electronic Steering Damper. Itu ya. fungsinya untuk menstabilkan stang kalau dalam
kecepatan tinggi. Intinya sih sebenarnya dia steering damper yang kayak biasa yang kepake analog yang di atas stang itu, cuman dia ada pengontrol elektroniknya, jadi pada saat kecepatan sekian dia akan menyesuaikan dan kecepatan sekian dia akan menyesuaikan lagi. Itu yang pertama minim ED ya. Yang kedua minim power. Ini power segitu udah gede loh Jen. Untuk konteks dengan motor CBR untuk 1000 cc yang lain kelas superbike dia paling kecil sih. Itu Ya pokoknya dia powernya paling kecil. Memang seingat gue sih torsinya juga tergolong yang cukup gede juga, nggak yang paling kecil. Terus habis gitu juga untuk tarikan bawahnya sih ya masih lumayan lah intinya. Tapi kalau untuk power secara keseluruhan motor kecil, paling kecil. Jadi dengan power yang kecil kayak gitu aja udah gue bilang nggak cocok buat harian. Gimana dengan superbike lain yang pakai power lebih gede? Cuman balik lagi, kalau lu tinggal di luar kota mungkin yang jalanannya bagus, lurusan semua, atau ada belokan-belokan yang enak, itu cocok. Atau rumah lu di dalam sirkuit gitu. Ya, lu punya sirkuit pribadi kayak Valentino Rossi kan? Cakep. Berarti yang ketiga model. Kenapa modelnya? Tadi kan gue bilang dia old, tua. Ini modelnya kenapa nih? Nggak tahu ya, mungkin gue orangnya agak jadul kali ya. Nggak juga sih, gue kaum milenial kok, gue gue Gen Y kok, bukan yang polot-polot banget. Dia tua. Jadi gue nggak tahu kenapa gue lebih Gua suka banding gitu. model CBR 1000 yang dulu, yang super jumbo. Yang kayak yang gimana sih, lampunya- Jen? Nih, yang modelnya kayak gini nih. Yang buhay, Ini? buhay. Simpelnya yang lampunya dua sipit itu. Ya, ya, Lu ya, ingetin ya. yang motor apa di samping-sampingin yang CBR 1000 yang ini yang kita lagi ngomongin sekarang sama CBR 1000 yang zaman dulu. Iya. Itu gue lebih nggak tahu, gue lebih suka aja modelnya. Ya kalau sebenarnya sih model sih itu selera orang sih, tapi nggak tahu kenapa gue lebih suka yang dulu. Nah kalau menurut bang pembalap bagaimana? Buset. Coba Kalau dari yang tadi kita sampaikan, Siap. yang kekurangan, yang kenapa lo harus ngemilih, lo lebih kemana pendapat lo? Kalau menurut gua lebih ke junior ya, yang tadi bilang apa namanya, karena 1000 cc itu emang minusnya itu panasnya bener-bener. Iya sih, Ya kan? bener sih. Kalau di jalanan kota ya kayak kita kota-kota macet nih di Bogor, terutama di Bogor macet banget sama Jakarta, itu Kelar. buat di kaki itu buset deh, panas bener. Ibaratnya kalau gue Iya, makan bener. tuh ayam broiler, dia ayam kampung guys ya. Dan gua nyobain kemarin reading pakai CBR 1000 ini, gua rasain sendiri, buset dah, ketemu lampu merah macet, udah gemeteran kaki ya kan, panas. Ntar cobain aja deh kalau misalkan penasaran. ya. Oke, berarti satu alasan yang paling mencolok di sini, yang paling kenapa lo harus pilih? Satu alasan. Dari yang gitu dulu dah. Yang gitu dulu deh. Kalau Menurut lu gua- gimana? Kenapa lo harus beli dan kenapa harus enggak? Keren, Oke. mantep lah. Berarti gua sih masukinnya ke gengsi berarti ya, keren aja ya. Keren. CBR. Keren. Lu? Jadi lu lebih milih untuk beli. Yoi. Oke. Kalau gua enggak, sorry. Lu enggak? Nah, Kan CBR yang tahun 2013 nih, sorry. kok gua sedih ya? Gua sih, Iya. gua sih jelas beli. Kan gua bilang ini motor idaman gua dari zaman SD. Sorry. Karena kenapa gua nggak beli? Alasannya adalah karena motor ini mirip sama motor gua. Nih lihat nih. Kampret. Oh iya. Ini versi muda ya. Cc-nya lebih kecil. Dua Yang setengah ini, dan 150 2,5. modelnya sama Iya. persis dengan motor 1000 ini. Ya gua setuju kalau itu, gua setuju asli. Gua setuju. Gimana Jajan? Iya. Gua setuju ya, kan gua udah bilang gua sih setuju gua beli karena ini motor impian gua dari SD dan akan selalu menjadi motor idaman gua. Oke. Ya semua ini yang kita sampaikan ini sebenarnya perspektif kita aja, kembali ke kalian masing-masing. Kalau misalnya ada yang kurang setuju atau memang setuju, kasih komen di bawah. Kalau suka di like, kalau nggak suka coba tonton lagi kali aja suka. Terakhir jangan lupa subscribe. Subscribe dan Mendukung- aktifkan loncengnya ya guys. Mendukung Yoi, kita. siapa Jangan tahu lupa kepencut nih. sama yang ini nih. Singer Riders. Nggak tahu gua ini tulisannya kebalik ya. Singer Riders guys. Singer Hah, Riders. kok gua nggak ada? Iya. Dia pembalapnya soalnya. Mau pinjem. Nah. Oke bro, guys semuanya, makasih banyak udah memperhatikan video ini. Kurang lebihnya sorry. Ya selanjutnya mudah-mudahan videonya lebih menarik. Amin. Kita bakal bahas yang lain-lain, bisa tentang motor, bisa tentang daily vlog di Sing Rider atau yang ya apa aja lah, kocak-kocakan kita lah pokoknya. Pokoknya tonton terus, follow terus, jangan lupa di subscribe, like dan komen video-video kita. Oke. Terima kasih udah telah menonton video ini. Alangkah baiknya Anda menonton video-video yang lainnya juga. Sedikit kata dari kami, keep riding safe and safety always. Ciao.